Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiatur Rahmaniah, NIM 2519093. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang idealisme dan realisme. Yang pertama adalah idealisme. Idealisme adalah aliran yang mengajarkan hakikat dunia fisik yang hanya dapat dipahami kaitannya dengan ruh atau jiwa. Idealisme berasal dari kata ide atau idea, yaitu suatu yang hadir dalam jiwa. Idealisme berarti suatu ajaran atau paham atau aliran yang menganggap bahwa realitas terdiri dari ruh atau jiwa atau sukma atau ide atau pemikiran yang sejenis. Aliran ini sangat penting dalam sejarah perkembangan manusia. Pada awalnya, filsafat ditemui dalam bentuk ajaran yang murni dari Plato, yang mengatakan bahwa alam ide merupakan kenyataan yang sebenarnya dan alam nyata berupa bayangan. Kemudian Aristoteles menggambarkan alam ide sebagai suatu tenaga yang berada dalam benda-benda. Pada zaman Aufklärung, para filsuf mengakui aliran serba dua, seperti Descartes dan Spinoza. Puncak zaman idealisme yaitu pada abad ke-18 dan ke abad 19. Yang selanjutnya yaitu realisme. Realisme muncul di Inggris dan Amerika Utara. Realisme berasal dari kata real yang berarti asli. Realisme itu sendiri berarti anggapan bahwa objek indera kita adalah sesuatu yang nyata atau real. John McMurray mengatakan bahwa kita tidak bisa melepaskan diri dari kenyataan atau fakta bahwa terdapat perbedaan antara benda dan ide. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis realisme. Jenis-jenis realisme ada 3, yaitu yang pertama adalah kecenderungan kepada materialisme dalam bentuknya yang modern. Contoh materialisme mekanik adalah realisme, tetapi juga materialisme. Yang kedua yaitu kecenderungan terhadap idealisme, dan yang ketiga yaitu terdapat kelompok realis yang menganggap bahwa realitas itu pluralistik dan terdiri dari bermacam-macam jenis. Jiwa dan materi hanya merupakan 2 dari beberapa jenis lainnya. Di Amerika Serikat sekitar abad ke-20 timbul 2 gerakan realis yang sangat kuat, yaitu yang pertama bernama New Realism atau Neorealisme, dan yang kedua yaitu Critical Realism. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natifatul Aulia, NIM 095. Di sini saya akan menjelaskan bagian eksistensialisme. Eksistensialisme berasal dari kata eksistensi yang berasal dari kata dasar eksis. Kata eksis itu sendiri berasal dari bahasa ex yang berarti keluar dan sister yang berarti berdiri. Jadi, eksistensi berdiri dengan keluar dari diri sendiri. Filsafat eksistensi tidak sama dengan filsafat eksistensialisme. Filsafat eksistensialisme lebih sulit daripada filsafat eksistensi. Dalam filsafat dibedakan antara esensia dan eksistensia. Esensia membuat benda, tumbuhan, binatang, dan manusia. Oleh esensia, sosok dari segala yang ada mendapatkan bentuknya. Oleh esensia, kursi menjadi kursi, pohon mangga menjadi pohon mangga, harimau menjadi harimau, dan manusia menjadi manusia. Namun dengan esensia saja,
segala yang ada belum tentu berada. Kita dapat membayangkan kursi, pohon mangga, harimau, atau manusia, namun belum pasti apakah semua itu sungguh ada, sungguh tampil, sungguh hadir. Disinilah peran eksistensia. Lalu, eksistensialisme adalah aliran filsafat yang menekankan eksistensia. Para pengamat eksistensialisme tidak mempersoalkan esensia dari segala yang ada, karena memang sudah ada dan tidak perlu dipersoalkan lagi. Kursi adalah kursi, pohon mangga adalah pohon mangga, harimau adalah harimau, dan manusia adalah manusia. Namun, mereka mempersoalkan bagaimana segala yang ada berada dan untuk apa segala sesuatu itu berada. Oleh karena itu, mereka menyibukkan diri dengan pemikiran tentang eksistensia. Dengan mencari cara berada dan eksis yang sesuai pun akan ikut terpengaruhi. Tokoh-tokoh yang ada dalam aliran ini antara lain Immanuel Kant, Jean-Paul Sartre, S. Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Karl Jasper, Martin Heidegger, Gabriel Marcel, Renlisen, dan M. Merleau-Ponty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arin Thoyibah, NIM 2519112. Saya akan menjelaskan aliran filsafat yang keempat, yaitu humanisme. Nah, sebelumnya humanisme itu apa? Humanisme secara harfiah itu berasal dari bahasa Latin, yaitu humanista, yang senada dengan kata humble yang berarti kesederhanaan dan kerendahan hati. Dan juga ada kata humus yang berarti tanah atau bumi. Dari kata tersebut kemudian muncul kata homo yang berarti manusia atau makhluk hidup. Lalu ada kata humanus yang berarti lebih manusiawi. Humanisme merujuk pada tabiat kodrati atau human nature. Lalu ada perasaan batin atau feeling, dan kebaikan hati atau kindness. Menurut Lawrence Bagus mendefinisikan humanisme sebagai aliran filsafat yang menganggap individu rasional sebagai nilai paling tinggi dan sumber nilai terakhir untuk memupuk perkembangan kreatif dan moral manusia secara rasional dan tanpa acuan dari konsep-konsep adikodrati. Pengertian kata humanisme selanjutnya memiliki dua makna ganda. Yang pertama, humanisme adalah sebuah upaya untuk menghidupkan kembali karya-karya klasik, terutama itu karya-karya Yunani. Misalnya ada tata bahasa, retorika, puisi, dan juga sejarah ataupun filsafat moral. Nah, untuk pengertian yang kedua, humanisme adalah sebuah bentuk protes terhadap elitisme filsafat atau agama yang hanya peduli pada tema-tema abstrak yang tidak punya dampak langsung kepada masyarakat dan mengabaikan persoalan-persoalan nyata yang dihadapi manusia. Dari pengertian-pengertian tadi, itu membuka peluang humanisme ke arah ateisme di satu sisi, dan di sisi lainnya juga religiusitas teistik. Kemudian humanisme itu mengalami pendalaman makna yang lebih, yaitu manusia harus dihormati sebagai personal, sebagai manusia dalam arti yang sesungguhnya, bukan karena ia pintar atau bodoh, baik atau buruk, serta tidak tergantung pada daerah mana dia berasal, komunitas etniknya, negaranya, agama, dan jenis kelaminnya. Kepercayaan, otoritas, dan hukum berdasarkan pada kemanusiaan. Jadi humanisme itu lebih berdasar pada kemanusiaan. Sekian presentasi dari kami. Itulah beberapa pemaparan mengenai aliran dari filsafat. Saya dan teman-teman mohon maaf apabila terdapat
kesalahan yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.